Saudara-saudari dan sahabat kasih yang tulus, semoga hari ini selalu dalam lindungan Tuhan. Kita masih sehat, kita masih bernafas sampai detik ini karena kebaikan Tuhan dan karena kemurahan Tuhan. Karena Tuhan terlalu baik bagi kita dan keluarga kita. Sebelum kita masuk dalam renungan kita hari ini, mari kita bersyukur atas semua yang kita dapat hari ini. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami anak-anak-Mu berdoa, memohon kasih dan karunia-Mu, supaya Engkau hadir di tengah kami. Kami yang akan memulai renungan pada hari ini berserah dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan pernyataan serta hikmat dan berkat-Mu melalui renungan yang kami lakukan ini. Dan kami harap renungan ini akan menjadi berkat bagi semua orang. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang kita kembali lagi ke tema hari ini dengan tema siapakah Yesus itu sendiri. Dalam part ketiganya, yaitu tentang pengorbanan dan kematian Yesus. Saudara-saudari, ketika kita mau mengenal Yesus, maka kita harus melihat dari beberapa aspek. Yang pertama, kita melihat dalam nubuatan. Yang kedua, kita melihat dalam keilahiannya. Yang ketiga, kita melihat dalam pekerjaan ilahinya. Dan keempat, kita melihat dalam nama dan gelar-gelarnya. Di dalam nubuatan kita lihat dari 4 bagian, yaitu pertama tentang kelahiran Yesus, kedua tentang perjalanan pengajaran Yesus, ketiga tentang pengorbanan dan kematian Yesus yang kita akan bahas hari ini, dan keempat tentang kebangkitan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, video sebelumnya kita sudah membahas tentang session pertama, part 1 dan part 2, yaitu tentang nubuatan kelahiran Yesus dan perjalanan penginjilan Yesus Kristus. Dan kesempatan kali ini, kasih yang tulus mau mengundang kita semua untuk merenungkan kembali tentang part 3-nya, yaitu tentang pengorbanan dan kematian Yesus. Di dalam pengorbanan dan kematian Yesus, mari kita melihat beberapa nubuatan. Pertama, orang akan menjual Yesus. Di dalam Zakaria 11 ayat 12, firman Tuhan, "Lalu aku berkata kepada mereka, jika itu kamu anggap baik, berikanlah upahku, dan jika tidak, biarkanlah." Maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Dan saudara-saudari, itu digenapi di Injil Matius 27 ayat 3-10 yang berbunyi demikian. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan mengantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Dan yang kedua tentang saksi-saksi dusta terhadap Yesus. Di dalam Mazmur 35 ayat 11-12, firman Tuhan, "Saksi-saksi yang gemar kekerasan bangkit berdiri. Apa yang tidak kuketahui, itulah yang mereka tuntut daripadaku. Mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan. Perasaan bulus mencekam aku." Itu semua saudara-saudari digenapi di Injil Matius 26 ayat 59
sampai 60 yang berbunyi demikian. Imam-imam kepala malas seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperbolehnya walaupun tampil banyak saksi dusta. Saudara-saudari, itu semua digenapi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Memang kitab-kitab perjanjian lama itu semua dinubuatkan untuk Mesias. Saudara-saudara, Tuhan kita Yesus Kristus sudah mengenapinya. Dia mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib. Yang ketiga, saudara-saudari, Yesus tidak memberi jawab ketika dituduh. Di dalam kitab Yesaya 57 ayat 7 berbunyi demikian. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Itu semua digenapi di Injil Matius 27 ayat 12 berbunyi demikian. Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Dan yang keempat, saudara-saudari, Yesus diolok-olokkan. Di dalam Mazmur 22 ayat 8 berbunyi demikian. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepala dia. Itu semua, saudara-saudari, digenapi di Injil Markus 15 ayat 16. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganiam sebuah mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan bulu dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Dan yang kelima, saudara-saudari, kaki dan tangan Yesus ditusuk. Di dalam Mazmur 22 ayat 17 berbunyi demikian. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat menggepun aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Itu semua, saudara-saudari, digenapi di Injil Yohanes 20 ayat 27 yang berbunyi demikian. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Dan saudara-saudara, di keenamnya Yesus disalib bersama pemberontak. Saudara-saudara, di dalam kitab Yesaya 53 ayat 12, firman Tuhan berkata, "Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jerahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak." Itu semua, saudara-saudari, digenapi di Injil Markus 15 ayat 27 sampai 28 yang berbunyi demikian. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Saudara-saudara, yang ketujuh, Yesus mengampuni mereka. Di dalam Mazmur 109 ayat 4-5 firman Tuhan, "Sebagai balasan terhadap kasihku, mereka menuduh aku, sedang aku mendoakan mereka. Mereka membalas kejahatan kepadaku, ganti kebaikan, dan kebencian ganti kasihku." Itu semua, saudara-saudari, digenapi di Injil Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuat undi untuk membagi pakaiannya.
Dan yang ke-8, saudara-saudari, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di dalam Mazmur 22 ayat 1 berbunyi demikian. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Itu semua, saudara-saudari, digenapi di Injil Matius 27 ayat 46 yang berbunyi demikian. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan yang ke-9, saudara-saudari, mereka memberi Yesus anggur asam. Di dalam Mazmur 69 ayat 22 berbunyi demikian. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Itu semua, saudara-saudari, digenapi di Injil Matius 27 ayat 48 yang berbunyi demikian. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Dan yang ke-10, saudara-saudari, Yesus ditikam. Di dalam Zakaria 12 ayat 10 firman Tuhan, Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Itu semua, saudara-saudari, digenapi di Injil Yohanes 19 ayat 34 firman Tuhan demikian. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan yang ke-11, saudara-saudari, mereka membagi pakaian Yesus. Di dalam Mazmur 22 ayat 19 firman Tuhan, mereka membagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Itu semua, saudara-saudari, digenapi di Injil Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuat undi untuk membagi pakaiannya. Saudara-saudari, yang ke-12-nya, mereka tidak mematahkan tulang Yesus. Di dalam Mazmur 34 ayat 21 firman Tuhan, Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Itu semua, saudara-saudari, digenapi di Injil Yohanes 19 33 dan 36. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Dan yang ke-6, sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan yang ke-13, saudara-saudari, Yesus menyerahkan nyawanya. Di dalam kitab Yesaya 53 ayat 10 firman Tuhan, tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Itu semua, saudara-saudari, digenapi di Injil Lukas 23 ayat 44 sampai 46. Firman Tuhan demikian. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita merenungkan kembali di dalam Injil Yohanes 19 ayat 30 yang berbunyi demikian. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, Sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Itu semua ada makna yang lebih dalam yang kita harus tahu,
yang kita harus merenungkan dalam hidup kita, saudara. Itu semua artinya apa? Yesus berkata sudah selesai. Itu semua artinya karya penebusan sudah selesai. Karya penyelamatan dunia melalui korban yang dipersembahkan Kristus sudah selesai. Yesus telah melunaskan dosa dan pelanggaran manusia melalui kematiannya. Dan saudara-saudari, nafas Yesus yang terakhir merupakan permulaan pencurahan Roh Kudus. Mari saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, renungan kita hari ini sampai di sini, dan jangan lupa tunggu part selanjutnya, yaitu nubuatan kebangkitan Yesus. Sebelum kita mau tutup renungan kita hari ini, mari kita bersyukur atas apa yang telah kita terima hari ini. Ya Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami bersyukur atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami hari ini. Terima kasih atas anugerah-Mu yang melimpah, yang selalu menyertai setiap langkah hidup kami. Hari ini kami menutup renungan ini dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih atas firman-Mu yang memberikan petunjuk dan cahaya bagi hidup kami. Semoga setiap kata yang telah kami dengar menjadi benih yang tumbuh dan menghasilkan buah kebenaran dalam hidup kami. Bapa, kami berdoa agar Roh Kudus senantiasa membimbing langkah-langkah kami. Bapa, kami berdoa agar Roh Kudus-Mu senantiasa membimbing langkah-langkah kami. Setelah selesai renungan hari ini, berikan kami kekuatan untuk tetap setia padamu dalam setiap keadaan. Jadikan kami saksi hidup akan kasih-Mu di dunia ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.